Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Di edisi kali ini, Tinta Pena akan mengisahkan tentang sepak terjang Wali Songo atau Wali Sanga dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tak terlepas dari kisah-kisah yang syarat dengan peristiwa-peristiwa yang tak masuk akal, tak hanya ilmu agama yang mumpuni, tapi juga memiliki kemampuan supranatural yang biasa dikenal dengan istilah karomah. Selamat menyaksikan. Beberapa dari para tokoh yang digelari sebagai sunan atau susuhunan diyakini memiliki kesaktian berupa pusaka atau ajian tertentu. Kemampuan tersebut terkadang dikisahkan sering digunakan dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Apa saja pusaka dan ajian yang dimiliki oleh para wali sanga tersebut? Berikut kisahnya. Sunan Gunung Jati. Meski dikenal sebagai tokoh agama yang disegani, Sunan Gunung Jati ternyata memiliki kemampuan hebat hingga namanya terkenal ke pelosok negeri. Dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, pendakwah bernama Syekh Syarif Hidayatullah itu dikenal sebagai ahli bahasa, politik, pendidikan, militer, hingga di bidang kedokteran. Khusus di bidang kedokteran, Sunan Gunung Jati pernah memeriksa perut seorang ibu yang tengah membesar. Karena awalnya dikira hamil, Sunan Gunung Jati lalu mendeteksi bahwa hal tersebut ternyata disebabkan oleh tumor. Dan dengan menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati pun mengambil tumor si ibu setelah dipastikan perut yang membesar itu bukan janin, dan tanpa melakukan anestesi atau bedah seperti yang dilakukan di rumah sakit. Sunan Ampel. Ada sebuah kisah menarik yang terdapat pada makam Mbah Soleh yang terletak di kompleks Masjid Agung Sunan Ampel di Jalan Ampel, Semampir, Surabaya. Yang mana Mbah Soleh disebut-sebut sebagai murid kesayangan Sunan Ampel. Sebagai salah satu santri, Mbah Soleh ditugaskan untuk menjaga kebersihan masjid oleh Sunan Ampel. Saat Mbah Soleh meninggal dunia, Sunan Ampel merasa gelisah dan kemudian mengucapkan kalimat, "Seandainya Mbah Soleh masih hidup, masjid tentu akan selalu bersih." Ucapannya itu terbukti dengan kehadiran Mbah Soleh kembali. Dan ketika Mbah Soleh meninggal dunia lagi, Sunan Ampel mengulangi pernyataannya itu hingga 9 kali. Dan hingga kini, makam Mbah Soleh sendiri terdapat 9 buah yang sampai sekarang masih bisa dilihat di pelataran masjid. Sunan Giri. Saat dikepung oleh pasukan Majapahit, sebuah benda yang digunakan oleh Sunan Giri berubah menjadi keris dan berputar-putar atau munyer-munyer di udara. Dikisahkan, pasukan Majapahit pun porak-poranda diterjang keris tersebut. Dari peristiwa itulah kemudian dikenal istilah keris Kalamunyeng karena berputar-putar di udara untuk mengusir pasukan Majapahit. Dan dalam kisah karomah yang lainnya, Sunan Giri pernah ditantang oleh seorang resi dari Gunung Lawu. Dia memberikan teka-teki dengan mengubur sepasang angsa di bawah tanah. Lalu dia menemui Sunan Giri dan menyuruh Sunan Giri untuk menebak apa yang dia pendam di atas gunung sana, dengan kesepakatan jika Sunan Giri mampu menebak, maka resi tersebut akan berguru kepada Sunan Giri. Dan sebaliknya, jika Sunan Giri tidak mampu menjawab dan menebak,
maka Sunan Giri harus menghentikan dakwahnya dan orang-orang yang berada di sana harus kembali ke ajaran leluhur mereka. Singkatnya, Sunan Giri kemudian menebak bahwa yang dikubur atau disembunyikan oleh sang resi adalah 2 ekor naga bumi, dan si resi kemudian tertawa karena menganggap bahwa Sunan Giri telah salah menebak. Namun apa yang terjadi ketika kotak yang dikubur di dalam tanah itu dibuka? Ternyata benar isinya adalah 2 ekor naga bumi, dan karena kejadian tersebut, sang resi kemudian masuk Islam dan berguru kepada Sunan Giri. Sunan Bonang. Sosok bernama Raden Makdum Ibrahim atau dikenal dengan nama Sunan Bonang dipercaya sebagai tokoh sakti yang memiliki kemampuan luar biasa. Selain pengetahuan agamanya yang luas, Sunan Bonang pernah membuat Raden Mas Said yang saat itu belum menjadi seorang wali terkejut setengah mati lantaran sang Sunan mampu mengubah kolang-kaling menjadi emas. Dalam sebuah kisah lainnya, Sunan Bonang pernah mengembalikan kitab-kitab seorang Brahmana asal India bernama Sakyakirti yang sempat tenggelam di lautan. Kitab yang hendak digunakan sebagai bahan berdebat soal keagamaan itu mendadak tersedot dan muncul dari dalam lubang yang dibuat oleh Sunan Bonang. Dan karena kejadian tersebut, Brahmana yang berasal dari India yang bernama Sakyakirti tersebut kemudian masuk Islam dan menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang memiliki kedikdayaan dan keluasan ilmunya. Beberapa peninggalannya yang masyhur di masyarakat adalah ajian, yakni ajian Waringin Sungsang, dan beberapa pusaka yang hingga saat ini masih dilestarikan. Ajian Waringin Sungsang sendiri merupakan ilmu kanuragan yang mampu menyerap kesaktian lawan hingga habis tak tersisa. Umumnya, mereka yang dihancurkan adalah para penganut ilmu hitam yang merugikan. Untuk benda pusaka, Sunan Kalijaga meninggalkan sebuah warisan berupa rompi bernama Onto Kusumo yang disebut-sebut digunakan untuk menundukkan pemimpin bangsa Jin di Laut Selatan. Para pendengar sekalian, kisah di atas telah menjadi sebuah legenda tersendiri yang mengiringi perjalanan dakwah para wali di tanah Jawa. Namun beberapa orang menganggap bahwa cerita penulisan sejarah Wali Sanga syarat dengan bumbu mutahayul, khurafat dan mistik. Bagaimana menurut sahabat tinta pena? Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Meduluran.